Sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup memerlukan energi. Apa itu energi? Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan tindakan atau usaha. Lalu sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Pada materi kita kali ini, kita akan mempelajari sumber energi. Yang pertama yaitu matahari. Yang kedua angin. Yang ketiga air. Yang keempat listrik. Yang kelima minyak bumi. Dan selanjutnya adalah batu bara. Matahari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Pada gambar ini terlihat seorang ibu sedang memanfaatkan energi panas matahari untuk menjemur pakaian. Terlihat juga seorang anak bayi yang berjemur dengan memanfaatkan sinar matahari pagi. Panas matahari juga dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Dalam proses ini, tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang akan dimanfaatkan manusia dan hewan untuk bernafas. Selain bermanfaat untuk mengeringkan pakaian, panas matahari juga dimanfaatkan oleh petani garam untuk membantu proses pembuatan garam. Selain itu, panas matahari juga dimanfaatkan nelayan untuk mengeringkan ikan hasil tangkapannya. Sinar matahari juga merupakan sumber cahaya untuk menerangi bumi, sehingga kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita pada siang hari. Pada zaman sekarang, sumber energi matahari juga dimanfaatkan menjadi PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Dengan adanya sinar matahari juga menyebabkan terjadinya siang dan malam di permukaan bumi. Bagian bumi yang menghadap ke matahari akan mengalami siang, sedangkan belahan bumi yang membelakangi matahari akan terjadi malam. Sinar matahari juga membantu proses siklus hujan atau perputaran air. Air yang ada di permukaan bumi seperti air laut atau air sungai apabila terkena panas matahari akan mengalami penguapan. Kemudian setelah terjadi proses kondensasi akan membentuk awan dan akan menurunkan hujan. Angin. Angin merupakan sumber energi yang melimpah di muka bumi. Dengan membuat kincir angin, angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa air dan dapat menggerakkan generator sehingga akan terbentuk energi listrik. Angin dimanfaatkan sebagai PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Di negara Belanda, kincir angin banyak dimanfaatkan untuk membantu proses kehidupan mereka, seperti mengeringkan hasil pertanian. Bahkan,
Di sana, kincir angin digunakan untuk memompa air yang ada di daratan sehingga bisa dijadikan tempat pemukiman untuk penduduk. Air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PLT atau pembangkit listrik tenaga air. Energi listrik. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia untuk membantu aktivitasnya sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik, tetapi kita juga berkewajiban untuk menghemat penggunaannya. Sumber energi yang kelima adalah minyak bumi. Pernahkah kalian menonton film tentang dinosaurus? Lalu, apa hubungannya dinosaurus dengan minyak bumi? Dinosaurus adalah hewan yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Minyak bumi adalah benda cair kental berwarna gelap yang biasanya terdapat jauh di bawah permukaan bumi. Jadi, minyak bumi berasal dari tumbuhan dan hewan yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Akibat tekanan dari dalam bumi yang sangat besar, fosil yang terkubur ini akhirnya berubah menjadi minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Minyak bumi diolah menjadi BBM, bahan bakar minyak, yang bisa membuat kendaraan motor kita bergerak. Kemudian, minyak bumi juga bisa diolah menjadi LPG untuk membantu kita dalam memasak. Minyak bumi juga diolah menjadi aftur atau bahan bakar pesawat terbang. Selain itu, minyak bumi juga bisa diolah menjadi aspal. Wah, banyak sekali ya manfaat minyak bumi. Karena proses pembentukan minyak bumi yang begitu lama, minyak bumi tergolong sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Untuk itu, kita harus hemat dalam menggunakan minyak bumi. Sumber energi selanjutnya yaitu batu bara. Batu bara terbentuk dari tumbuhan purba yang mengendap selama berjuta-juta tahun yang lalu. Batu bara digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik yang kita gunakan setiap hari. Selain itu, juga dimanfaatkan sebagai kompor briket batu bara dan juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk industri, misalnya industri semen, kertas, dan farmasi.
Sumber energi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kita berhak memanfaatkan semua sumber energi, tetapi kita juga berkewajiban untuk menghemat penggunaannya.